Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan saya, Mustafa Kamil, dalam mata kuliah Dasar Manajemen dan Bisnis. Kita masuk ke pertemuan 4, pengambilan keputusan. Jenis-jenis keputusan. Pengambilan keputusan dapat diartikan sebagai suatu proses penilaian dan pemilihan dari berbagai alternatif sesuai dengan kepentingan tertentu dengan menetapkan suatu pilihan yang dianggap paling menguntungkan. Jadi di sini menilai, memilih alternatif, lalu alternatif itu yang menguntungkan bagi organisasi. Menurut Siswanto, bahwa pengambilan keputusan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam usaha memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi, kemudian menetapkan berbagai alternatif yang dianggap paling rasional dan sesuai dengan lingkungan organisasi. Pada intinya, memecahkan permasalahan yang ada, lalu cari alternatif yang rasional sesuai dengan lingkungan organisasi. Jenis-jenis keputusan manajemen. Yang pertama, keputusan yang terprogram. Program decision adalah keputusan yang terstruktur atau yang muncul berulang-ulang. Keputusan ini merupakan keputusan yang berulang dan telah ditentukan sebelumnya. Dalam keputusan terprogram, prosedur dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami organisasi. Keputusan terprogram memiliki struktur yang baik karena pada umumnya kriteria bagaimana suatu kinerja diukur sudah jelas. Informasi mengenai kinerja saat ini tersedia dengan baik. Terdapat banyak alternatif keputusan dan tingkat kepastian relatif yang tinggi. Tingkat kepastian relatif adalah perbandingan tingkat keberhasilan antara dua alternatif atau lebih. Keputusan ini merupakan keputusan yang baik karena terdapat langkah-langkah pengambilan keputusan yang tertata sehingga dapat memudahkan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, keputusan tidak terprogram, non-program decision. Keputusan dikatakan tidak terprogram apabila keputusan itu baru pertama kali muncul dan tidak tersusun, unstructured. Keputusan ini belum ditetapkan sebelumnya, dan pada keputusan tidak terprogram, tidak ada prosedur baku yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Keputusan ini dilakukan ketika organisasi menemui masalah yang belum pernah mereka alami sebelumnya, sehingga organisasi tidak dapat memutuskan bagaimana merespon permasalahan tersebut, sehingga terdapat ketidakpastian apakah solusi yang diputuskan dapat menyelesaikan permasalahan atau tidak. Akibatnya, keputusan tidak terprogram menghasilkan lebih sedikit alternatif keputusan dibandingkan dengan keputusan terprogram. Selain itu, tingginya kompleksitas dan ketidakpastian keputusan tidak terprogram pada umumnya melibatkan perencanaan strategik. Jadi, keputusan ini muncul
dikarenakan adanya masalah baru yang belum pernah terjadi atau belum terdapat pengalaman terhadap masalah tersebut. Berdasarkan pada jenjang dan tingkatannya, manajemen puncak seharusnya dipusatkan pada keputusan yang tidak terprogram. Sedangkan manajemen jenjang pertama, lini manajer, seharusnya memperhatikan keputusan yang diprogram. Jenis keputusan, ini ada terprogram, ada tidak terprogram. Masalahnya, yang terprogram itu berulang dan rutin. Selalu berulang. Dan tidak terprogram, kompleks dan baru. Jadi masalah baru. Nah, prosedurnya yang terprogram dibuat aturan-aturan, prosedur operasi dan kebijakan. Sedangkan yang tidak terprogram, kreativitas pemecahan masalah. Contoh, yang terprogram penetapan gaji karyawan, promosi jabatan, dan penetapan persediaan barang. Nah, ini suatu keputusan yang selalu berulang-ulang. Nah, tidak terprogram, contohnya penanganan masalah. B. Tahap-tahap pengambilan keputusan, penelitian, perancangan, pemilihan. Kita lihat penjelasannya di bawah. Herbert Asimov mengajukan model yang bermanfaat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Model tersebut memuat 3 tahap pokok, yaitu penelitian atau riset, mempelajari lingkungan atas kondisi yang memerlukan keputusan. Data mentah diperoleh, diolah, dan diuji untuk dijadikan arah tindakan yang dapat mengidentifikasi permasalahan. Yang kedua, desain atau perancangan, mendaftar, mengembangkan, dan menganalisis arah tindakan yang mungkin. Aktivitas ini meliputi proses untuk memahami permasalahan, menghasilkan pemecahan, dan menguji kelayakan pemecahan tersebut. Yang ketiga, pemilihan, menetapkan arah tindakan tertentu dari keseluruhan yang ada. Pilihan ditentukan dan dilaksanakan. James L. Gibson mengemukakan proses pengambilan keputusan. Seluruhnya terdiri atas 7 tahapan. Tahapan pertama, penetapan tujuan spesifik serta pengukuran nilai. Setiap organisasi memerlukan tujuan dalam setiap bidang, di mana hasil karya mempengaruhi efektivitas organisasi. Apabila tujuan telah ditetapkan secara memadai, maka tujuan akan menentukan hasil yang harus dicapai dan ukuran yang akan digunakan untuk menunjukkan tercapainya tindakan tujuan tersebut. Tahap kedua, identifikasi permasalahan. Apabila tidak ada permasalahan, maka tidak perlu keputusan. Hal ini menggarisbawahi betapa pentingnya menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur. Bagaimana kronisnya permasalahan bagi organisasi diukur? Dengan penyimpangan antara hierarki hasil karya yang dideskripsikan dalam tujuan organisasi dengan hierarki hasil karya yang dicapai.
Tahap 3, pengembangan alternatif. Sebelum manajer mengambil keputusan, terlebih dahulu perlu dikembangkan beberapa alternatif yang dapat dilaksanakan dan harus dipertimbangkan konsekuensi yang mungkin dan masing-masing alternatif. Hal ini merupakan proses pencarian di mana lingkungan internal dan eksternal yang relevan dengan organisasi diperiksa untuk memberikan informasi yang dapat dikembangkan menjadi alternatif akan dipilih. Pencarian tersebut dilaksanakan dalam batas waktu dan biaya tertentu, karena hanya dengan usaha besar tersebut dapat dikerahkan untuk mengembangkan alternatif. Tahap 4, evaluasi alternatif. Setiap situasi keputusan, sasaran dalam mengambil keputusan adalah memilih alternatif yang akan lebih menguntungkan dan yang paling kecil kerugiannya. Hubungan antara alternatif keluaran didasarkan pada 3 kondisi berikut. Kepastian manajer sebagai pengambilan keputusan memiliki pengetahuan yang lengkap mengenai kemungkinan keluaran dan setiap alternatif. Ketidakpastian manajer sebagai pengambil keputusan sama sekali tidak mengetahui kemungkinan dan keluar dari masing-masing alternatif. Resiko. Manajer sebagai pengambil keputusan memiliki sedikit perakiraan mengenai kemungkinan dan keluaran masing-masing alternatif. Tahap 5, seleksi alternatif. Seleksi alternatif dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan sehingga mampu merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Tahap ke-6, implementasi keputusan. Setiap keputusan memiliki karakteristik sedikit lebih dari suatu abstraksi, manakala keputusan tidak diimplementasikan. Pilihan harus dilaksanakan secara efektif untuk merealisasikan tujuan yang telah dilaksanakan secara efektif untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Tidak mustahil apabila terjadi keputusan yang baik dapat menjadi jelek karena dalam mengoperasikannya kurang baik. Tahap ke-7, pengendalian dan evaluasi. Manajemen yang efektif melakukan pengukuran berkala mengenai keluaran, dan apabila terjadi penyimpangan, perlu diadakan perubahan. Apabila keluaran nyata tidak sesuai dengan keluaran yang direncanakan, harus diadakan perubahan dalam pemecahan yang dipilih pelaksanaannya atau dalam sasaran semula. Apabila sasaran semula harus diubah, proses pengambilan keputusan secara keseluruhan perlu diulang kembali. Hal ini yang penting adalah bahwa jika keputusan tersebut dilaksanakan, manajer tidak dapat beranggapan bahwa keluarannya akan memenuhi sasaran semula.
Beberapa indikator yang dapat membantu dalam melihat permasalahan organisasi pada tahap identifikasi. Yang pertama, penyimpangan kinerja. Muncul jika terjadi sebuah perubahan secara tiba-tiba beberapa pola kinerja yang telah ditetapkan. Contoh, meningkatnya perputaran karyawan. Perputaran karyawan adalah proses mengganti satu pekerja dengan pekerja lain dengan suatu alasan. Perputaran karyawan didasarkan pada penilaian presentase pekerja di suatu perusahaan yang harus diganti dalam suatu periode waktu. Penilaian dikhawatirkan perusahaan akan membutuhkan biaya yang tinggi, terutama hal ini biasanya terjadi pada pekerja gaji rendah yang biasanya memiliki keinginan dalam perputaran karyawan. Karyawan yang meninggalkan pekerjaannya baik karena pilihannya atau karena dipecat atau tidak diperbolehkan bekerja pada perusahaan tersebut, maka dibutuhkan sesuatu yang dapat mengganti suatu pekerjaan yang sebelumnya dia kerjakan, berupa beberapa tugas ataupun sejumlah pembayaran yang biasanya dikerjakan atau dituntaskan oleh pekerja tersebut. Perputaran karyawan juga memberikan peluang atau lowongan pekerjaan yang akan direkrut oleh direktur perusahaan berdasarkan pelayanan dan potensi dari kandidat yang akan dipilih dengan dilakukan wawancara ataupun pelatihan pada karyawan baru. Selanjutnya, tingkat absen meningkat, banyaknya karyawan yang terlambat hadir, lalu banyaknya produk yang rusak. Yang kedua, masukan atau kritikan orang lain. Berbagai tindakan orang di luar organisasi dapat menjadi petunjuk adanya masalah. Misalnya pelanggan yang tidak puas. Pelanggan yang tidak puas itu merupakan petunjuk adanya masalah terhadap produk, barang, atau jasa yang tidak sesuai dengan keinginan pelanggan. Selanjutnya, serikat buruh yang memberikan keluhan. Nah, ini merupakan masukan untuk organisasi. Yang ketiga, lingkungan. Lingkungan dapat memberi informasi masalah melalui berbagai cara. Misal, pesaing yang sukses dalam meluncurkan produk baru menjadi pesaing produk organisasi yang akhirnya dapat muncul suatu masalah. Tipe-tipe masalah. Yang pertama, masalah terstruktur. Masalah terstruktur adalah masalah pada umumnya terus terang dan jelas dalam hal informasi yang dibutuhkan dan menyelesaikannya. Nah, ini masalahnya yang sering terulang dalam organisasi. Yang kedua, masalah tidak terstruktur. Masalah tidak terstruktur adalah masalah yang memiliki informasi terbatas dalam situasi yang baru atau tidak terduga. Nah, ini masalah yang baru terjadi, di mana informasinya minim akan masalah tersebut. Yang ketiga, masalah menghadapi krisis, yaitu masalah yang tidak terduga
dan dapat menghancurkan jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Proses pengambilan keputusan. Yang pertama, penetapan tujuan dan sasaran spesifik serta pengukuran. Sebelum memulai proses pengambilan keputusan, tujuan dan sasaran keputusan harus ditetapkan terlebih dahulu. Apa hasil yang harus dicapai dan apa ukuran pencapaian hasil tersebut. Selanjutnya, identifikasi permasalahan. Persoalan-persoalan di seputar pengambilan keputusan harus diidentifikasikan dan diberi batasan agar jelas. Mengidentifikasikan dan memberi batasan persoalan ini harus tepat pada inti persoalannya, sehingga memerlukan upaya penggalian. Selanjutnya, mengembangkan alternatif. Tahap ini berisi pengidentifikasian berbagai alternatif yang memungkinkan untuk pengambilan keputusan yang ada. Selama alternatif itu ada, hubungannya, walaupun sedikit, harus ditampung dalam tahap ini. Selanjutnya, evaluasi alternatif. Dalam tahap ini mulai berlangsung analisis terhadap berbagai alternatif yang sudah dikemukakan pada tahapan sebelumnya. Pada tahap ini disusun juga kriteria tentang alternatif yang sesuai dengan tujuan dan sasaran pengambilan keputusan. Hasil tahap ini mungkin masih merupakan beberapa alternatif yang dipandang layak untuk dilaksanakan. Selanjutnya, seleksi alternatif. Beberapa alternatif yang layak tersebut di atas harus dipilih. Satu alternatif yang terbaik. Pemilihan alternatif harus mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, keefektifan alternatif dalam memecahkan persoalan, kemampuan alternatif untuk mencapai tujuan dan sasaran, dan daya saing alternatif pada masa yang akan datang. Selanjutnya, implementasi keputusan. Keputusan yang baik harus dilaksanakan. Keputusan itu sendiri merupakan abstraksi, sedangkan baik tidaknya baru dapat dilihat dari pelaksanaannya. Selanjutnya, pengendalian dan evaluasi. Pelaksanaan keputusan perlu pengendalian dan evaluasi untuk menjaga agar pelaksanaan keputusan tersebut sesuai dengan yang sudah diputuskan. C. Gaya pengambilan keputusan. Secara umum, gaya pengambilan keputusan terdiri dari 1. Manajer mengambil keputusan sendiri dengan menggunakan masukan informasi yang tersedia pada waktu tertentu. Jadi di sini manajer tidak melibatkan bawahannya dalam pengambilan keputusan. Hanya menggunakan informasi yang ada. Yang kedua, manajer memperoleh informasi yang diperlukan dari para bawahan dan kemudian menetapkan keputusan yang dipandang relevan. Pada gaya nomor 2, manajer mendapatkan informasi dari bawahan, setelah itu dia mengambil keputusan.
Nomor 3, manajer membicarakan permasalahan yang dihadapi organisasi dengan para bawahan secara individual dan mendapatkan gagasan dan saran-saran tanpa melibatkan para bawahan sebagai suatu kelompok. Jadi di sini manajer dan bawahan terlibat untuk mengambil keputusan tentang permasalahan, tetapi secara individual. Yang keempat, manajer membicarakan situasi keperluan dengan para bawahan sebagai suatu konferensi atau pertemuan kelompok. Nah, di nomor 4 ini adanya suatu pertemuan antara manajer dan bawahan dalam suatu kelompok untuk memecahkan permasalahan organisasi yang ada. Yang kelima, manajer membicarakan situasi keputusan dengan para bawahan sebagai suatu kelompok dan kelompok menyusun serta menilai alternatif. Nah, gaya yang kelima ini, manajer dengan bawahannya dalam suatu kelompok. Lalu semuanya manajer dan bawahan tersebut menyusun dan menilai beberapa alternatif yang ada. Lalu mengambil alternatif yang menguntungkan bagi organisasi. Salah satu pandangan mengenai gaya pengambilan keputusan mengemukakan bahwa ada 3 cara yang berbeda di mana para manajer mendekati masalah-masalah di tempat kerja. Yang pertama, menghindari masalah, mengabaikan informasi yang menunjukkan ke sebuah masalah, tidak aktif dan tidak ingin menghadapi masalah. Yang kedua, menyelesaikan masalah, mencoba menyelesaikan masalah dan reaktif terhadap masalah yang timbul. Yang ketiga, pencari masalah, aktif mencari masalah-masalah guna diselesaikan. S.P. Robbins dan D.A. DiCenso membagi gaya pengambilan keputusan dalam 4 gaya. Yang pertama, gaya direktif, pengarahan. Memiliki toleransi rendah terhadap ambiguitas dan bersikap rasional dalam cara berpikirnya. Yang kedua, gaya analitis, mempunyai jauh lebih banyak toleransi bagi ketidakjelasan daripada jenis direktif. Yang ketiga, gaya konseptual, cenderung amat luas dalam pandangan mereka dan akan banyak melihat banyak alternatif. Keempat, gaya perilaku, bekerja sama dengan orang lain, menaruh perhatian terhadap prestasi anak buah, dan rela menerima saran dari orang lain. Nah, inilah gaya-gaya pengambilan keputusan yang banyak kita temui dalam organisasi atau perusahaan. D. Kerangka kerja dan konsep untuk pengambilan keputusan. Menurut Davis dalam buku Siswanto bahwa kerangka kerja untuk pengambilan keputusan tersebut meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, sistem pengambilan keputusan. Yang kedua, pengetahuan mengenai keluaran. Yang ketiga, tanggapan keputusan. 4. Deskripsi mengenai pengambilan keputusan. 5. Kriteria untuk pengambilan keputusan. 6. Relevansi konsep keputusan terhadap desain sistem informasi manajemen. Nah, kerangka kerja dan konsep pengambilan keputusan. Yang pertama, sistem pengambilan keputusan. Suatu cara atau prosedur tertentu ketika suatu keputusan diambil oleh pembuatnya, manajer,
yang dilakukan secara terbuka atau tertutup. Yang A, sistem keputusan terbuka, memandang suatu keputusan berada dalam suatu lingkungan yang kompleks dan sebagian tidak diketahui. Keputusan lebih banyak dipengaruhi lingkungan dan lingkungan lebih banyak dipengaruhi keputusan. Contoh kenaikan harga produk. Yang B, sistem keputusan tertutup, menganggap bahwa suatu keputusan dipisah dari suatu masukan yang tidak diketahui dari lingkungan. Manajer mengetahui seluruh alternatif dan keluarannya. Contoh, sistem absensi karyawan. 2. Pengetahuan mengenai keluaran. Suatu keluaran menentukan mengenai hal-hal yang akan terjadi jika suatu arah tindakan sudah ditentukan. A. Kepastian. Pengetahuan yang akurat dan lengkap mengenai keluaran setiap alternatif. Biasanya untuk satu alternatif hanya ada satu keluaran. Contoh, manajer dihadapkan pada 3 alternatif. Alternatif pertama kemungkinannya 15%, keluarannya 100 juta. Nilai yang diharapkan 15 juta. Alternatif yang kedua kemungkinan 45%, keluaran 75 juta, nilai yang diharapkan 18.750.000. Yang ketiga, kemungkinan 40%, keluaran 50 juta, nilai yang diharapkan 20 juta. B. Resiko. Keluaran yang mungkin timbul dapat dilekatkan pada setiap keluaran. Yang C. Ketidakpastian. Beberapa keluaran mungkin timbul dan dapat diidentifikasi, tetapi tidak ada kepastian. 3. Tanggapan keputusan. Kemampuan organisasi dalam mengadakan rencana atas proses pengambilan keputusan. Yang A, keputusan terprogram, keputusan yang dapat dispesifikasikan sebelumnya sebagai seperangkat norma atau prosedur keputusan. Nah, ini keputusan terprogram yang sering terjadi. Yang B, keputusan tidak terprogram, keputusan yang terjadi hanya satu kali atau berubah setiap saat diperlukan. 4. Deskripsi mengenai pengambilan keputusan. A. Model normatif, bagaimana manajer mengambil sekelompok keputusan. Contoh penganggaran modal. Yang B. Model deskriptif, pengambilan keputusan berusaha untuk menjelaskan perilaku konkret atau dikembangkan oleh ilmuwan perilaku. 5. Kriteria untuk pengambilan keputusan. Kriteria untuk menentukan satu di antara beberapa keputusan alternatif adalah maksimum laba, kegunaan, nilai yang diharapkan, pemuasan. Yang 6. Relevansi konsep keputusan terhadap desain sistem informasi manajemen. Dalam model keputusan tertutup, komputer sebagai alat penghitung untuk menghasilkan keluaran optimum. Dalam model keputusan terbuka, komputer bertindak sebagai pembantu manajer, menghitung, menyimpan, mencari, menganalisa data. E. Pengambilan keputusan dalam organisasi sederhana. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dalam praktik dan keputusan yang harus diambil, dapat digolongkan menjadi 2 tipe permasalahan, yaitu sebagai berikut. Yang 1, permasalahan yang bersifat rutin dan repetitif, artinya sering berulang. Yang kedua, permasalahan yang datangnya tidak menentu yang bersifat insidental. Ini permasalahan yang tidak pernah terulang, berbeda. Selain penggolongan tipe permasalahan di atas, menurut hierarki permasalahan dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama,
permasalahan yang bersifat sederhana. Yang kedua, permasalahan yang bersifat sedang. Yang ketiga, permasalahan yang bersifat sangat kompleks. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin.